Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah kritik terjemahan dengan judul kritik terjemahan pada kitab Mukhtar Al-Ahadits tentang isti'adzah. Yang pertama ada latar belakang. Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran Islam yang berfungsi sebagai penjelas dan penguat Al-Quran, sekaligus sebagai pedoman praktis dalam menghadapi realitas kehidupan manusia. Di dalam hadis terkandung ajaran yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga solutif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi manusia, baik dalam aspek spiritual, psikologis maupun sosial. Adapun hadis yang saya teliti sebagai berikut. Ruya Syaikhani an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ta'awadu billah min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Yang artinya diriwayatkan oleh Syaikhani, itu Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah dari cobaan yang berat, kesengsaraan yang sangat, takdir yang buruk, dan kegembiraan musuh." Terjemahan tersebut ada sedikit beberapa kekeliruan. Adapun kekeliruan yang saya dapatkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kritik dari aspek kesohihan makna. Secara tekstual, hadis ini tidak mengandung makna yang bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis-hadis sahih lainnya. Justru kandungannya sejalan dengan prinsip dasar tauhid dan ajaran tawakal, sebagaimana perintah untuk berlindung kepada Allah dari keburukan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dari aspek keselarasan makna, teks hadis ini dapat diterima tanpa adanya problem teologis. Terus yang kedua, kritik linguistik, bahasa dan diksi hadis. Hadis ini menggunakan lafadz-lafadz yang padat makna dan bernilai balaghah tinggi, namun berpotensi menimbulkan kesalahpahaman jika diterjemahkan secara literal. Contohnya seperti jahdil bala, secara bahasa berarti puncak atau tingkat terberat dari cobaan, bukan sekedar cobaan. Terjemahan umum seringkali melemahkan makna ini dengan ungkapan cobaan yang berat tanpa penekanan ekstremitasnya. Terus yang kedua ada darkisako. Kata darkun bermakna titik terdalam atau tingkatan paling rendah, sehingga maknanya bukan hanya kesengsaraan tetapi kondisi kehinaan dan penderitaan yang berulang pada kebinasaan hidup. Terus yang ketiga ada su'il qada. Rasa ini sering disalahpahami sebagai takdir Allah yang buruk. Padahal dalam akidah Islam, seluruh ketetapan Allah adalah baik dari sisi hikmahnya. Yang dimaksud adalah takdir yang berdampak buruk bagi hamba, khususnya terhadap agama dan akhiratnya. Terus kemudian wasyamatatil a'da, artinya bukan sekedar kegembiraan musuh, tetapi kegembiraan yang muncul karena kehinaan, kegagalan atau musibah yang menimpa seorang mukmin. Dari sisi ini, teks hadis ini sangat kuat, namun menuntut kehati-hatian dalam penerjemahan dan pemaknaan. Terus yang ketiga
ada kritik konseptual, dan keempat ada kritik aspek dari aspek struktural dan retorika hadis. Kemudian referensi terjemahan yang tepat dan lebih mudah dipahami yaitu mohonlah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang paling berat, dari keterpurukan hidup yang berujung pada kesengsaraan, dari ketetapan Allah yang berdampak buruk bagi diri dan agama, serta dari kehinaan yang menyebabkan musuh merasa gembira. Kesimpulan hadis di atas adalah berdasarkan analisis yang tadi telah analisis yang diriwayatkan oleh Syekhani dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dapat disimpulkan bahwasanya hadis ini merupakan hadis sahih yang memiliki kandungan makna mendalam dan komprehensif terkait permohonan perlindungan seorang hamba kepada Allah dari berbagai bentuk keburukan hidup. Hadis ini menegaskan bahwa ujian, kesengsaraan, dan ketetapan yang berdampak buruk bagi manusia merupakan realitas kehidupan yang tidak dapat dihindari, namun dapat dihadapi dengan sikap tawakal dan doa. Ini cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.